Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Alamsyah, NRP 21031197033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Working with Database atau Y2 bekerja dengan database. YDAO atau Database Access Object. YDAO sendiri dibangun di atas PDO atau singkatan dari PHP Data Objects. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka atau interface untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO juga merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini: MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Hybrid versi 9.3 ke atas, atau yang terbaru Oracle MS SQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari y/db/connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application component. Untuk konfigurasi aplikasi komponennya seperti ini di bagian pojok kanan atas. Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui y.2 sebanyak 2 kali, lalu variabel app yang mengarah ke DB. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database Postgre adalah PGSQL.2 host sama dengan localhost, lalu titik koma port 5432, titik koma DB name-nya yaitu My Database atau dengan nama yang lain. Di sini saya coba untuk membuka direktori config lalu web. Di dalam konfigurasi ini terdapat sebuah komponen yang dimana di dalam komponen ini terdapat DB yang berisikan variabel DB yang dimana DB ini berada di atas sini yang diambil dari db.php. Kita buka yang db.php. Untuk isi dari atau konfigurasi pada file db.php nya seperti ini. Selanjutnya menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia atau bisa dilihat scriptnya di samping kanan sini. Itu ada query all, query one, query column, dan query scalar. Terdapat catatan untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Di sini saya akan coba untuk membuat controller baru di directory controllers.
Misalkan di sini namanya yaitu testdb controller.php. Lalu untuk isinya yaitu di sini tambahkan namespace app /controllers. Lalu dikarenakan kita menggunakan y, di sini jangan lupa di bawahnya namespace tambahkan use y seperti ini. Lalu saya tambahkan kelas testdb controller yang mengextend ke direktori y /web /controller. Di dalam kelas saya tambahkan fungsi yaitu action read. Ini gunanya untuk membaca. Lalu di dalam function action read saya tambahkan variable db lalu y.2 sebanyak 2 kali, variable app pp yang mengarah ke db. Saya tambahkan variabel lagi yaitu rows sama dengan db create comment di sini saya mengambil datanya dari tabel mahasiswa yaitu select from mahasiswa. Untuk metode eksekusinya saya coba yang query all. Di sini saya tambahkan return, lalu di sini this render read. Saya lewatkan ke parameter rows. Di sini rows juga, lalu titik koma di sini. Kemudian saya akan tambahkan direktori baru di direktori views, misalkan dengan nama testdb. Lalu di dalam direktori testdb ini saya buat file baru dengan nama read.php. Di dalam file read.php ini saya isikan seperti ini. Di sini kelasnya yaitu testdb read. Lalu saya akan tampilkan hasil query-nya menggunakan printr. Di sini variabelnya rows. Kemudian saya save yang read.php sama testdb controllernya. Lalu saya coba akses, yaitu localhost basic web testdb
db read. Terdapat error di testdb.controllernya. Di sini saya kesalahan menulis. Di sini saya hapus dulu else-nya, lalu saya save. Di sini saya refresh lagi. Variabel dv saya ganti menjadi variabel db. Untuk hasilnya seperti ini menampilkan semua data yang ada pada database binding parameters. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL itu sendiri. Anda juga dapat menggunakan metode bind value, bind a single parameter value, bind values, bind multiple parameter value in one call, bind param, similar to bind value but also support binding parameter reference. Untuk contohnya itu ada di sebelah kanan sini. Bind value ID, get ID, bind value status, lalu query one, dan lain-lain. Menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Aturan penggunaan quote berbeda antara DMS satu dengan yang lainnya, menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik atau tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDEO, Anda dapat mengquote atau memberi tanda petik pada nama kolom dalam double kurung kotak dan nama tabel dalam double kurung kurawan. Untuk contohnya berada di samping kanan sini. Selanjutnya adalah multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave atau read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Seperti ini.
Dengan konfigurasi script di samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada dbms master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada dbms select. Bekerja dengan database skema. IDEO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create tabel untuk membuat tabel, rename tabel untuk menamai tabel, drop tabel untuk menghapus tabel, truncate tabel untuk menghapus semua baris pada tabel, add column untuk menambahkan kolom, rename kolom menamai kolom atau mengganti nama kolom, drop kolom untuk menghapus kolom, alter kolom, add primary key, drop primary key, add foreign key, drop foreign key, create index, dan drop index. Query Builder dibangun di atas IDEO. Dengan Query Builder memungkinkan Anda untuk membuat statement SQL secara agnostik. Penggunaan Query Builder normalnya membutuhkan dua langkah. Yang pertama, membuat objek y\db\query yang merepresentasikan SQL query, menjalankan metode query, misal all, dari y\db\query untuk mengambil data dari database. Skrip di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah. Select ID email from user where last name sama dengan titik 2 last name, limit 10, dimana bahan parameternya yaitu last name diisi dengan teks Jono. Dengan catatan, Query Builder secara otomatis akan menggunakan bahan parameter. Select. Metode select digunakan untuk memilih kolom. Misal, query select ID email. Dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan query select user.id lalu user.email. Anda juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara query select id as id_user email atau query select id user id_user email. Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara query select concat first name lalu last name as full name email. Anda dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Misalnya query select id email, query add select last name. Selanjutnya adalah from. Metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misalnya query from user. Anda juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Sebagai contoh, query from tabel user dan tabel post. Untuk menggunakan tabel alias, Anda dapat lakukan dengan cara query from user aliasnya U lalu post aliasnya P, atau query from U sama dengan alias dari tabel user lalu P sama dengan tabel post. Anda juga dapat menggunakan subquery pada from, contoh subquery new query select id from user where status sama dengan 1.
query from U sama dengan subquery. Selanjutnya where. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query, misal query where status sama dengan 1, atau dengan menggunakan bind parameter query where status sama dengan .2 status lalu kurung kotak .2 status, yaitu isinya status juga. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. SQL where status sama dengan langsung variabel status. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contoh, query where status 10, type-nya null, ID, berisikan parameter 4, 8, sama 15. Anda juga dapat menggunakan subquery pada where. Contoh, user query sama dengan new query, select ID from user. Query where ID user query. And where dan or where. Metode and where dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal, terdapat variabel yang berisikan 10 dan variabel search berisikan y. Untuk penulisannya, query where status query and where like title dan variabel search. Kode di atas akan menggenerate query seperti berikut: where status sama dengan 10 and title like y. Selanjutnya filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan query filter where username sama dengan username, email sama dengan email. Jika variabel email kosong sedangkan variabel username ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah where username sama dengan .2 username. Mirip seperti metode and where dan or where, Anda juga dapat menggunakan metode and filter where dan or filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Order by, group by, dan having. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Sebagai contoh, query order by ID sort ascending, name sort descending. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode addOrderBy. Pengelompokan berdasarkan kelompok group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Sebagai contoh, query group by ID dan status. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode addGroupBy. Having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contoh, query having status sama dengan 1
Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode addHaving. Limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Sebagai contoh, query limitnya 10, offsetnya 20. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Selanjutnya adalah query methods. Alls ini untuk return an array of row with each row being an associative array of name value pairs. One returns the first row of the result. Column return the first column of the result. Scalar return a scalar value located at the first row and first column of the result. Axis return a value indicating whether the query contains any result. Count return the result of a count query. Other aggregation query methods including sum, average, max, min. The variable q parameter is mandatory for these methods and can be either a column name or a DB expression. Selanjutnya untuk yang batch query, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode y \db \query dua kali all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query pada y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Untuk contohnya berada di samping kanan sini. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda juga dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Sebagai contohnya itu di sini bagian for each query batch-nya yaitu 10. Cukup sekian penjelasan untuk Y2 working with database. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.